Berdasarkan update data terakhir yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 April 2020, ODP kumulatif dari tanggal 22 Maret sampai dengan 20 adalah sebanyak 371 orang. Dengan rincian, ODP dalam pemantauan sebanyak 52 orang. ODP selesai pemantauan sebanyak 319 orang. Sedangkan untuk PDP dan kasus terkonfirmasi di Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini terpantau masih 0. ODP yang telah diperiksa rapid hingga saat ini berjumlah 211 orang. Hasil dari rapid test tersebut seluruhnya adalah negatif. Selain itu, kumulatif pelaku perjalanan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 22 April adalah 3.149 orang. Dengan perincian, pelaku perjalanan dalam pemantauan sebanyak 1.069 orang, pelaku perjalanan selesai pemantauan sebanyak 2.080 orang. Berikut kami akan sampaikan keterangan warga, pelaku perjalanan, dan ketua RT RW, kepala desa pada isolasi mandiri di rumah. Warga yang melakukan perjalanan: pertama, jaga jarak fisik atau physical distancing dengan orang lain dan anggota keluarga di rumah. 2. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, antara lain cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup, tidak merokok, aktivitas fisik di rumah, kendalikan penyakit penyerta. Terapkan etika batuk, memakai masker ketika berada di rumah, memakai peralatan makan dan mandi terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jika ada gejala, segera melapor ke ketua RT atau RW, kepala desa, dan petugas kesehatan. Melakukan pengukuran suhu tubuh dan mengamati gejala klinis yang timbul setiap hari. Ketua RT atau RW atau kepala desa pertama, melakukan musyawarah untuk A. Mengupayakan sumber daya untuk mendukung warga yang melakukan sosialisasi mandiri atau karantina di rumah. B. Menunjuk relawan desa lawan COVID-19 yang berasal dari perwakilan warga atau kader untuk menyiapkan makanan dan kebutuhan personil higienis untuk warga yang melakukan isolasi mandiri atau karantina rumah. C. Menunjuk perwakilan masyarakat untuk membantu mendistribusikan makanan dan logistik lain yang telah disiapkan. Kedua, berkoordinasi dengan puskesmas terkait kondisi warga yang dipantau. 3. Mengingatkan warga yang melakukan isolasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan gejala klinis yang timbul. Selanjutnya, tugas puskesmas. 1. Berkoordinasi dengan ketua RT dan RW atau kepala desa. 2. Melakukan pencatatan perkembangan dan pelaporan rutin harian kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini Kantor Penanggulangan Bencana Daerah atau KPBD Indragiri Hulu juga turut ambil bagian dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hulu. KPBD bersama dengan pihak TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan sejak bulan Februari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID-19 serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan di Pasar Kota Rengat, Plaza Rengat, Pasar Belilas, Pasar Air Molek, bahkan sampai ke pasar-pasar yang ada di kecamatan, dan juga penyemprotan dilakukan di rumah ibadah. Penyemprotan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hulu bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP pada akhir Maret yang lalu. KPBD dengan menurunkan 3 unit mobil damkar dan peralatan lainnya. Untuk masing-masing kecamatan, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hulu menginstruksikan kepada Satgas kecamatan agar ikut dan terlibat dalam kegiatan penanganan COVID-19 bersama unsur kecamatan. Karena kita menempatkan Satgas di seluruh kecamatan. Samping itu, KPBD juga telah menunjuk 10 personil Satgas untuk melaksanakan tugas khusus, yaitu penguburan jenazah COVID-19 jika terjadi hal terburuk. Sebagai Sekretariat Tim Gugus Tugas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah telah menyelesaikan penyusunan keputusan Bupati yang berkaitan dengan COVID-19 bersama dengan bagian hukum Setda Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain
Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPT 183/3 Romawi/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam akibat virus corona di Indragiri Hulu tahun 2020. Kedua, Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPT 184/3 Romawi/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus corona COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 sesuai dengan amanat Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Namun dengan keluarnya edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan COVID-19 di daerah, maka disempurnakan dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 232/4 Romawi/2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPT 184/3 Romawi 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan pencegahan virus corona atau COVID-19. Selanjutnya Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPT 270/4 Romawi/2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPT 183/3 Romawi/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 dan berlaku hingga 29 Mei 2020. Pada hari ini, tim Satgas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas arahan Bapak Bupati Indragiri Hulu melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh perkantoran di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka gotong royong bersama dengan menurunkan sebanyak 16 personel Satgas. Sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok penanggulangan bencana, maka tugas-tugas kemanusiaan lainnya tetap kita jalankan, seperti pencarian warga tenggelam di sungai yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu terjadi di Pasir Penyu, Desa Kuantan Tenang, dan Desa Kuantan Babu. Terhadap kebakaran hutan dan lahan, KPBD tidak lengah, secara rutin tetap melakukan pemantauan. KPBD telah menampakkan aplikasi di posko bersama Rengat yang telah didirikan jauh sebelumnya, yang dapat mengetahui secara cepat titik api dan hotspot di wilayah Inhu, dan 20 personil Satgas telah ditempatkan untuk melakukan pemantauan. Demikian press release untuk hari ini. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih.